hatiku. Ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu, Yesusku. Izinkanku menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Biarkanlah ku menyembah walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Engkau tahu. Ayo dari dalam hatimu saudara. Ini hatiku. Bukan sekedar karena engkau tahu lagu ini, bukan sekedar karena engkau hafal. Rindu untuk selalu bersamamu, Yesusku. Izinkanku menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Biarkanlah ku menyembah walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Biarkanlah. Everybody worship across this place. Move among your people, Lord. Walau Bertahta di atas pujian sembah kami. yang indah, biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Biarkanlah ku menyembah walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Biarkanlah ku menyembah walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Biarkanlah ku menyembah. Biar penyembahanmu didengar oleh surga. Walau tak dengan Penyembahan orang-orang yang ditebus. Penyembahan orang-orang
yang sudah dibeli dengan darah yang mahal, yang kudus dan yang tak bercacat. Ku menyembah, berikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku. Ayo yang rindu lebih lagi engkau katakan. Biarkanlah. Rasakan ada aliran-aliran itu semakin mengalir dari hatimu untuk mengasihi Tuhan. I want to bless you in the highest place. Puisi yang indah, biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Ayo orang-orang yang mengasihi Tuhan sekali lagi engkau katakan. Biarkanlah. Ayo yang mengasihi Tuhan, kekasih-kekasihnya Tuhan. Terus angkat suaramu, angkat wajahmu, pandang Walau surga. tak dengan puisi yang indah, biarkanlah ku menyembah, berikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Biarkanlah ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah dengan penuh kasih sayang, dengan penuh kasih sayang, dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku Ayo terus puji dia, terus mazmur saudara, terus menyembah dia. Shikarana yaralamo, yaralama shanda, sikarana yaralama si, sikarana yaralama shanda. Ayo kekasih-kekasih hatinya Yesus, kekasih-kekasih hatinya Tuhan. Ayo berkasih-kasihan dengan Tuhan. Shikarana yaralamo, sikarana yaralama shanda, sikarana yaralama shanda. Sangkarana yaralama shanda, kiharana yaralama shanda, sikarana yaralama shanda, sangkarana siriri yaralama shanda, koriarana yaralama shanda.
somebody sing. We love you, Lord. We worship you. We adore you. Somebody sing. We love you, Lord. We worship you. We honor you. We adore you. We love you, Lord. We worship you. We adore you. We honor you, Terus saudara, terus dia ada di sini. Terus izinkan dia berbicara untuk kita. Sebab apakah yang aku minta selain daripada hati yang taat dan hati yang mengasihiku? Demikianlah firman Tuhan. Hati yang mengasihiku, demikianlah firman Tuhan. Biar kau temukan di tempat ini, Abah, hati yang mengasihimu lebih dari segalanya, Tuhan. When you move across this place, you will find a heart that longs to worship you and to honor you. You will find a heart that longs to love you. Shanda Mashando. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
Sebab di dalam hidup ini ya Tuhan, Engkaulah yang terutama. Engkaulah yang paling penting dalam hidup kami. Dan kalau kami bisa ada sebagaimana kami ada, kami mengakui pada pagi hari ini, semuanya karena Tuhan. Itu sebabnya di rumah Tuhan ini kami mau berkata, segala pujian, segala hormat, segala keagungan, segala kebesaran hanya bagi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Selain itu kami juga berkata pagi hari ini di rumah Tuhan ini, bahwa hanya kepadamu lah kami serahkan hidup kami. Kami serahkan hati kami serahkan tubuh kami serahkan jiwa kami serahkan keluarga kami serahkan masa depan kami serahkan pekerjaan kami serahkan masa depan kami. Semuanya ada di tangan Tuhan, sebab kami tahu di tangan Tuhanlah ada perlindungan, di tangan Tuhanlah ada pertolongan, di tangan Tuhanlah ada damai sejahtera, di tangan Tuhanlah kami menemukan kepuasan yang selama ini kami cari. Oh, terima kasih Tuhan. Itu sebabnya hari ini kami mau tepuk tangan, kami mau sorak-sorai, kami mau meninggikan nama-Mu, kami mau berkata haleluya, kami mau berkata glory, kami mau berkata Jesus, kami mau memuji kebesaran-Mu, meninggikan nama-Mu. Oh, Engkau ajaib, Engkau luar biasa, Engkau besar, Engkau dahsyat. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Tuntun ibadah kami ya Tuhan. Sebentar kami mau memasuki perjamuan yang kudus. Lawat kami semuanya di dalam nama Yesus. Sama-sama kita berkata amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan saudara sekalian. Sebelum kita memasuki perjamuan yang kudus, saya mau menunjukkan kepada saudara satu foto yang bisa saudara lihat di layar ini, saudara-saudaraku. Ada sesuatu yang luar biasa, the power of the blood. Tetapi saudaraku, saudara melihat ada dua binatang di situ. Binatang yang pertama yang saudara lihat di situ adalah ular. Australia begitu banyak ular, saudara-saudara. Tahukah saudaraku, dari 10 jenis ular yang paling berbisa di dunia, yang paling berbahaya di dunia, 8 jenis itu ada di Australia. Oh, seringkali kita membaca berita ada ular, saudaraku. Ada yang menggigit ular dan kemudian, saudaraku, bahkan ada yang mati karena terlambat, saudara-saudaraku, untuk mengambil obat menyuntikkan antivenom. Tetapi kenapa, saudaraku, saya tunjukkan binatang yang kedua yang namanya domba? Karena ternyata antivenom atau antivenin, ternyata, saudaraku, itu dibuat dari darah sejenis binatang yang namanya domba, saudara-saudaraku. Ini luar biasa kalau saudara melihat ABC News, saudara-saudaraku. Itu ada di Australia, ada di South Australia, di tempat yang namanya Clare Valley. Saudara-saudaraku, di situ ada 2.000 domba, saudaraku, yang setiap hari diinjeksi, saudaraku, dengan racun daripada ular. Saudara bisa bayangkan dari dosis yang paling rendah sampai dosis yang paling tinggi. Saudara-saudaraku, karena Dr. Mugler berkata bahwa supaya terjadi hyperimmune animal, di mana sheep itu, domba itu akan produce significant quantity of the rattlesnake antivenom or antibody, saudara-saudaraku. Oh, saya mau katakan kepada saudara, saya tidak mau berbicara. Itu memang kedokteran ngomong bahwa racun ular harus dikalahkan dengan darah domba binatang. Tetapi saudaraku, saya tidak berbicara tentang itu. Karena Alkitab, saudaraku, dibuka, saudaraku, di Kejadian pasal 3. Ada yang namanya setan, saudaraku. Dia masuk di dalam rupa ular. Dan kemudian dia mulai menginjeksikan racun daripada ular. Sehingga dosa mulai masuk kepada manusia. Sehingga upah dosa adalah maut. Sehingga manusia terkena racun yang namanya dosa. Tetapi saya bersyukur kepada Tuhan. Karena ketika engkau membuka kitab Yohanes, Yohanes Pembaptis melihat Yesus Kristus datang. Dan dia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Lihatlah anak domba Allah, namanya Yesus Kristus Tuhan. Oh, saudaraku, itu sebabnya dia harus mati di atas kayu salib. Dia harus menderita, mencucurkan darahnya. Kenapa? Karena di atas kayu salib itulah, saudaraku, dia diinjeksi dengan racun daripada dosa, racun
daripada maut diinjeksikan dalam tubuhnya supaya terjadi produce antivenom, saudara-saudara. Oh, akan terjadi, saudaraku, antibodies buat saudara dan buat saya. Itu sebabnya 1 Petrus 1 berkata, darah anak domba itu adalah darah anak domba yang mahal, adalah darah Kristus Yesus, tidak bernoda, tidak bercacat. Itulah yang menebus saudara dan menebus saya. Bahkan Wahyu, saudaraku, berkata bahwa oleh darah anak domba ini kita bisa mengalahkan kuasa-kuasa kegelapan. Itu sebabnya saya mendeklarasi kepada saudara, ya, saya tahu ada banyak racun, saudara-saudaraku, dari ular di dunia ini. Tetapi berita yang baik juga sudah Tuhan sediakan antivenom, anti racun itu buat saudara dan buat saya. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Oh, haleluya, haleluya. Itu sebabnya, saudaraku, setiap peternak, saudaraku, kenapa dia membiarkan, saudaraku, dombanya makan rumput begitu? Dia tidak takut walaupun dia ada ular. Kadang-kadang ada ular menggigit wajahnya. Memang terjadi bengkak-bengkak, saudaraku, di anak domba itu, saudara. Tetapi dia cuma bengkak paling 2 hari atau 3 hari. Kemudian dia tetap makan, dia tetap berdiri, saudaraku. Di hari yang ketiga, darah domba, binatang itu, saudaraku, membersihkan semua racun daripada ular itu. Saya mau katakan kepada saudara, ketika engkau ambil tubuh dan darah Kristus Yesus, maka darah Kristus itu akan membersihkan semua racun ular yang ada dalam tubuh saudara. Engkau bersih, engkau dibenarkan, engkau ditebus. Oh, haleluya, haleluya. Itu sebabnya dengan iman yang seperti itu, dengan tekad percaya yang seperti itu, oh, ada antibody, ada antivenom yang Tuhan sediakan menurut darah anak domba. Kita memasuki perjamuan yang kudus. Saya undang setiap hamba-hamba Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dengan iman kami datang ke meja perjamuan Tuhan. Dengan percaya bahwa darah anak domba inilah yang menebus kami, membersihkan kami dari segala macam dosa. Layakkan kami, kuduskan kami untuk menerima tubuh dan darah Kristus. Sucikan kami semua yang melayani. Sama-sama kita berkata, amin. Saudara akan dilayani. You are Lord God who loves me, the one who died for me. You are Lord God, how worthy to receive all glory. I bring to you my life as a living sacrifice. I've come before you, Lord, praising you in all my heart. Every day I seek your face and the glory of your presence. Every moment in my life I worship you. You are Lord God who loves me, the one who died for me. You are Lord God, worthy to receive all glory. Mari kita sembah. I bring to you my life as a living sacrifice. I come before you, Lord, praising you with all my heart. Every day I sing your praise and the glory of your presence. Every moment in my life I worship you. I bring to you my life. I bring to you my life as a living sacrifice. I come before you, Lord, praising you with all my heart. Every day I
dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu berseru, I bring you my life. I bring to you my life as a living sacrifice. I come before you, Lord, praising you with all my heart. Every day I sing your praise and the glory of your presence. Lebih kuat lagi bisa. Dengan segenap hatimu, kita lebih baik lagi, kita berdoa. I bring to you my life, ya Tuhan. I bring to you my life as a living sacrifice. I come before you, Lord, praising you with all my heart. Every day I sing your praise and the glory of your presence. Every moment in my life I worship you. Every moment in my life, Every moment in my life I worship you. every moment in my life, Every moment in my life I worship you. Sekali lagi, every moment in my life, I worship you. Mari kita mengangkat roti tinggi di atas kepala kita. Sebab apa yang telah aku terima dari Tuhan telah kuteruskan kepadamu, yaitu bahwa Tuhan Yesus Kristus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, mengucap berkat, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah menyatakan iman persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Haleluya. Mari kita makan bersama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Angkat cawan tinggi di atas kepala saudara sebagai tanda penghormatan. Taruh tangan kiri saudara di dada sebagai tanda segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Oh haleluya, haleluya. Demikian juga Tuhan Yesus Kristus mengambil cawan sesudah makan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka, lalu berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah menyatakan iman persekutuan kita dengan darah Kristus? Haleluya. Mari kita minum bersama dalam nama Yesus. Letakkan cawan saudaraku, mari kita sembah dia. Bersyukur buat kasih-Mu, terima kasih buat anugerah-Mu, terima kasih buat kasih setia-Mu ya Tuhan. Bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Mu ya Tuhan. Hati kami penuh dengan ucapan syukur, jiwa kami bersorak memuji nama-Mu. Haleluya. Tangan kami terangkat sebagai tanda kami cinta Yesus Tuhan. We worship you, Hosanna. We worship you, glory. Kami sembah, kudus, kudus, kuduslah ya Tuhan. Agung mulia. Mari kita berikan yang lebih baik lagi bagi Tuhan. Tidak ada yang diam, semua sembah. Oh Ramashanda Ramashanda.
Kami tahu di dalam Tuhan kami mendapatkan kelepasan. Kami tahu di dalam Tuhan setiap kutuk sudah dipatahkan. Kami bersyukur sebab di dalam nama Tuhan Yesus setiap belenggu-belenggu sudah dihancurkan. Kami bersyukur sebab di dalam nama Yesus kami yang sakit sudah disembuhkan. Oh, kami percaya kami diberkati. Semua karena ada kuasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sekarang kita bersorak sekali lagi bagi nama Kristus Yesus Tuhan. Tepuk tangan bagi Dia. Katakan haleluya. Katakan glory. Haleluya, 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 haleluya. Amin. Sebelum saudara duduk, cari 10 orang, katakan ada revival terjadi di tempat ini. Katakan bersama dengan saya, ada revival. Ada kebangunan rohani di tempat ini. Oh, haleluya, haleluya. Ada kebangunan rohani di tempat ini. Thank you Jesus. Haleluya, haleluya. God is good. And all the time. Haleluya, senang sekali melihat para mahasiswa-mahasiswi SOM yang hari ini akan mengalami wisuda. Congratulations kepada semua saudara. Gak ada yang tepuk tangan atau saudara semua bingung karena... Haleluya. Ada berapa banyak di antara saudara yang baru pertama kali hadir di Bethany Sydney? Lambaikan tangan saudara tinggi-tinggi. Welcome to the family. Ada Pak Ian di sini yang kemarin ngobrol sama saya. Selamat datang. Ada souvenir, ada hadiah, ada kalender, ada tas buat saudara yang baru pertama kali hadir. Pak, saya sudah 1 tahun datang tapi nggak pernah dapat souvenir. Ya nggak apa-apa, angkat tangan saudara, nanti para usher akan memberikan kepada saudara. Oh haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu dan saudara sekalian. Saya mengundang semua saudara. Sekali lagi saya ingatkan saudaraku, saya mengundang semua saudara. Tadi malam saya berkhotbah tentang prajurit, tentang soldier. Saya juga mengundang semua prajurit. Selesai ibadah ini, saya minta kalau saudara punya waktu, kita pergi ke Kabramata. Saudara-saudaraku, alamatnya ada di sini. Saudara-saudaraku tolong dicantumkan dalam nama Tuhan Yesus. Ibadah penghiburan jam 1.30 di 53 Alex Street, Kabramata. Jadi saudara-saudaraku, bagi saudara yang, Pak saya tidak punya kendaraan, hubungi Pak Firmanto. Pak Firmanto di gedung ini apa di belakang. Saudaraku, ada bus gereja, saudara bisa ikut. Kalau saudara tidak punya kendaraan, saya yakin banyak yang bawa mobil. Kenapa saudaraku? Ibu Lan, salah satu jemaat kita, saudaraku, suaminya dipanggil Tuhan. Saudaraku, saya tahu kelompok suaminya, keluarga dari suaminya semua gereja ortodoks, saudaraku. Tetapi kita punya waktu siang hari ini, saudaraku, untuk pergi ke Bulan Lan. Karena saya mengerti sebagai perantau, sebagai orang Indonesia, saudara tinggal di negara yang asing. Kadang kita tidak punya teman, tidak punya keluarga, saudara. Tetapi saya bersyukur di dalam Tuhan, kita ini adalah keluarga di dalam Kristus Yesus. Katakan amin. Amin. Kasih salam kepada kanan, kasih salam kepada kiri. We are family, ya. Kamu ini keluargaku, kamu ini saudaraku, ya. Kita ini masih keluarga. Satu bapak lain mama. Oh haleluya, amin. Jadi selesai ibadah saudara, kita langsung ke Kabramata ya. Saudara-saudaraku, kita akan sama-sama. Pak, bagaimana dengan makan siang? Saudara nggak usah bingung makan siang. Para wanita gereja menyediakan makan siang di sana. Jadi begitu saudara tiba di sana, kita makan siang dulu saudaraku. Setelah itu kita akan ibadah, kita akan menangis bersama-sama dengan Bulan Lan. Tapi kita juga bersyukur bersama-sama dengan Bulan Lan. Karena saudaraku, berbahagialah orang yang mati di dalam Kristus Yesus. Karena apa saudaraku, kita tidak berduka cita seperti orang dunia berduka cita. Kita punya pengharapan. Sebab pada waktu tanda itu dibunyikan, pada waktu sangkakala Allah dibunyikan, saudaraku, orang yang mati akan dibangkitkan di dalam nama Kristus Yesus. Dan kita memiliki kehidupan yang kekal sorak-sorai untuk kemuliaan Tuhan kita. Amin.
Jadi saudaraku, kita punya keluarga. Itu sebabnya tadi malam bagi saudara yang tidak datang, saya berkhotbah, saya menjelaskan tentang Lais. Bagaimana Lais itu bisa dihancurkan, diambil oleh suku Dan, saudaraku. Karena Lais itu tentram, kaya, semuanya baik, tanahnya subur. Tetapi Alkitab berkata mereka tidak bergaul dengan siapapun. Luar biasa. Makanya ketika diserang, saudaraku, mereka kalah langsung karena mereka tidak bergaul dengan siapapun. Dan suku kedua, ketiga terbesar di Israel ini pun akhirnya tinggal di sana. Mereka pun tidak bergaul dengan siapapun. Akhirnya saudara melihat di sejarahnya suku itu menjadi terhilang. Itu sebabnya saya berkata kepada saudara, kalau saudara di Australia, saudaraku, saudara tidak punya keluarga, kita ini keluarga saudara semuanya. Jangan saudaraku hidup sendirian di sini, tidak punya teman. Ada komunitas di sini, bergabunglah dengan komunitas di gereja ini. Yang setuju katakan amin. Oh haleluya. Jangan lupa saudaraku, doa malam Kamis lewat Zoom. Ayo ikut doa malam saudara-saudaraku lewat Zoom di rumah saudara masing-masing. Bagi saudara yang mau datang pagi, datang jam 8.30 saudara-saudaraku ya. Karena apa saudaraku? Karena mereka berdoa, anak-anak muda di sana. Saya bersyukur melihat anak-anak muda berdoa. Kalau berdoa akan terjadi kebangunan rohani yang besar. Minggu yang lalu saya sudah mau mengumumkan saudara-saudaraku tentang Asbury University Revival. Berapa banyak di antara saudara yang sudah lihat? Tadi malam prajurit yang ikut saudara tahu. Berapa banyak yang sudah lihat Asbury Revival? Tinggi-tinggi 1, 2, 3. Saya sudah lihat ini saudaraku, sekarang sudah mencapai jam saudaraku 254 jam. Apa itu Pak Asbury Revival? Saudara perlu lihat. Karena apa? Minggu yang kemarin kita pendeta-pendeta sudah membicarakannya. Tetapi kita tidak tahu. Kita semua tahu 1970 terjadi Asbury Revival. Apa itu Pak Revival? Karena apa saudara? Revival itu kebangunan rohani saudaraku. Di mana anak-anak muda saudara-saudara, para student, mereka itu lagi chapel hari Rabu tanggal 8 Februari kemarin jam 10 pagi. Ibadah cuma 1 jam. Selesai ibadah saudara-saudaraku, band tetap main saudaraku, mereka tetap menyembah. Student itu 1.600 sekian orang saudaraku tidak mau pulang saudara. Mereka tetap menyanyi, menyembah, menyanyi nonstop. Anak-anak muda itu mulai bingung. Iya toh, kami mereka, saya lihat teman-teman kok nggak ada yang lunch, ya nggak ada yang makan, nggak ada yang mandi. Mereka mandi, mereka lunch, mereka kembali lagi di gedung itu menyembah. Saudaraku mulai break out saudaraku revival. Kita bingung saudaraku kenapa itu bisa terjadi. Saudara-saudaraku mulailah orang berbondong-bondong datang. Dari saudaraku Ohio Christian University sekarang terjadi revival. Dari Regent University. Saudaraku ini anak-anak muda. Nggak ada pendeta yang terkenal. Nggak ada pemain musik yang terkenal. Di gedung itu nggak ada lampunya kayak gini. Sound systemnya saya dengarkan menggaung saudaraku. Tidak enak saudaraku. Tetapi hadirat Tuhan terjadi. Mereka usir setan. Mereka memenangkan jiwa orang. Saudaraku, saudara tahu hari ini hari yang ke-11 buat mereka. Masih sembahyang, masih berdoa. Itu menunjukkan kalau Tuhan datang saudara-saudaraku, pasti akan terjadi lawatan yang ajaib. Dan Tuhan bisa lawat saudara. Dulu kita berdoa, kapan Tuhan berikan revival untuk gereja kita, berikan revival. Tapi gak pernah terjadi. Sekarang terjadi saudara-saudaraku. Saudara bisa langsung ikut Google, lihat YouTube-nya sampai hari ini. Jadi tadi malam kita doa pengerja itu jam 5 kita mulai. Saya ngomong tentang Asbury itu jam berapa? Jam 7 setelah kita makan. Itu jam 3 pagi saudaraku. Di sana mereka tetap sembahyang. Wow. Itu sebabnya saya berkata saudaraku, kalau engkau cari Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, maka Tuhan akan berkenan untuk ditemui. Oh haleluya, amin. Oh, makanya tadi waktu worship rasanya saya mau terus panjang. Tapi acaranya hari ini panjang saudara-saudaraku. Iya toh, dan kita sewanya cuma sampai jam 1. Coba kita punya gedung sendiri saudara. Tak teruskan tadi puji-pujiannya saudara. Iya toh saudara. Jadi kalau saudara kurang puas puji-pujiannya tadi rasanya enak masuk hadirat Tuhan, kurang puas ya nanti datang lagi 1:30. Amin. Haleluya. Amin. Ya,
Jadi saudaraku, pastikan saudara dapat informasi yang ada di Warta Gereja. Warta Gereja bagi saudara yang perlu dicetak, disediakan yang dicetak. Yang digital ada yang di digital, saudaraku tinggal download. Saudaraku pastikan saudara ada di grup WhatsApp, pastikan saudara ikut yang namanya pengumuman. Ya, kemarin saya bicara dengan Pak Ian, dia telepon, Pak, saya mau datang ke Betani, Pak. Tapi lewat pintu mana, Pak? Karena kok semuanya tutup. Nah, akhirnya saya telepon, saudara-saudara. Ternyata saudaraku beliau datangnya pada waktu Natal. Ya tentu Natal tutup, saudara-saudaraku. Ya toh. Nah, makanya saya katakan kepada saudara-saudara perlu connected. Saudara perlu aktif, saudara perlu memasukkan diri saudara di dalam komunitas Gereja Betani Sydney. We are family. Amin. Haleluya. Sekarang tiba saatnya untuk kita memberikan persembahan kita dan mengembalikan persepuluhan kita. Ini gereja luar biasa. Sudah 3 tahun kita nggak ada kolektor. Sejak gereja tutup mulai Maret 2020. Tetapi saudara adalah jemaat yang cinta Tuhan. Saudara transfer sendiri. Cari datanya bank account gereja. Saudara transfer sendiri. Luar biasa. Dan saya mau menguatkan kepada saudara pada hari ini. Matius pasal yang ke-6. Hal mengumpulkan harta. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ini. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya. Dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya. Pencuri tidak membongkar dan mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Dan saya mau menguatkan jemaat, ketika engkau memberi, ketika engkau transfer, saudara-saudaraku, engkau itu sedang mengumpulkan harta di sorga. Dan harta di sorga itu tidak akan rusak, saudara-saudaraku. Tidak mungkin rusak, malah berlipat ganda. Kenapa saya berkata demikian? Saya tidak berpikir, saudaraku, bahwa di bumi ada ngengat dan karat. Ada ternyata ngengat dan karat. Saya sering kali lihat berita, sering kali lihat kesaksian-kesaksian, saudara-saudaraku. Kita semua tahu 24 Februari tahun 2022 Rusia invasi Ukraine. Saudara tahu 8 juta orang kehilangan rumahnya. Tahukah saudaraku 8 juta orang keluar dari Ukraine, berpisah dengan suami karena laki-laki tidak boleh keluar dari negara itu. Saya mendengar saudaraku anak-anak kecil, ibu-ibu, saudara nangis. Saudara, mereka orang Kristen. Kami ingat waktu kami tinggal, kami punya rumah. Saudara bisa bayangkan mereka punya rumah, mereka kerja, mereka punya investasi, mereka punya tiba-tiba hancur begitu saja, saudara. Kita perlu berdoa untuk mereka. Yes, kita perlu berdoa untuk mereka. Tetapi itu bukti bahwa apa? Bahwa kalau saudara mengumpulkan hanya di bumi ini, ngengat dan karat bisa merusakkannya. Orang-orang itu gak akan kebayang, saudara-saudaraku, bahwa satu ketika hasil tabungan 30 tahun, 40 tahun mereka bekerja akan lenyap begitu saja. Saya kasih saudara bukti yang lain. 16 Februari kemarin, baru kemarin ini, saudara-saudara. 6 Februari kemarin, saudaraku, minggu yang kemarin, ya. Ini data 16 Februari, jadi beberapa hari yang lalu. 6 Februari kemarin ada gempa 7,8. Saudaraku, menghancurkan Turki dan menghancurkan Syria. Saudaraku, mungkin cuma beberapa detik, saudaraku. Begitu. Tapi tahukah saudaraku bahwa yang meninggal per 16 Februari 42.000 orang. Saudara tahu 36.187 itu di Turki, saudaraku. Di Syria 5.800 itu yang tercatat, belum yang tidak tercatat. Saudara bisa bayangkan 25.000 gedung kolaps, saudara-saudara. 25 gedung rata dengan tanah, saudara-saudara. Mereka rugi 25 billion US dollar, saudara. Saudara bisa bayangkan orang yang punya gedung, punya rumah, saudara-saudaraku. Kita perlu berdoa untuk mereka, kita perlu mengingat mereka di dalam doa. Tetapi ini bukti, kalau engkau kumpulkan
di muka bumi ini ada ngengat dan karat. Tetapi ketika engkau memberi itu, engkau tabung di sorga. Di sorga gak ada gempa bumi, di sorga gak ada perang, di sorga gak ada air mata, di sorga ada kekekalan. Dan apa yang kau berikan itu akan kekal sifatnya. Kita berdoa, terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu. Kami sudah memberi jemaat ini murah hati. Hamba berdoa Tuhan seperti ayat itu berkata, ketika kami transfer ya Tuhan, kami tahu kami bukan memberi kepada manusia, kami memberi kepada Tuhan. Di mana hati kami berada, disitulah harta kami berada ya Tuhan, yaitu di sorga, kerajaan sorga. Berkati pemberian daripada umat-Mu, Engkaulah yang melipat gandakannya. Dalam nama Yesus sama-sama katakan, amin, amin, amin. Oh haleluya, tepuk tangan bagi Tuhan kita. Thank you. Bethany Sydney Worship, haleluya, amin. Waktu sudah cepat sekali, saudara-saudaraku. Tinggal 45 menit. Oh, saudaraku, saya harus berbicara tentang Valentine dan kemudian kita ada wisuda. Sebelum saya berkhotbah tentang Valentine, tentang cinta, tentang suami istri pada pagi hari ini, saya mau bertanya kepada saudara, ada berapa banyak di antara saudara yang sudah menikah? Angkat tangan saudara tinggi, sudah menikah. Jangan sampai saudara pura-pura, saudara kalau sudah menikah jujur. Sudah menikah tinggi, puji Tuhan. Karena apa? Karena saya akan berkhotbah buat saudara yang sudah menikah. Bagaimana dengan yang belum menikah? Tolong yang belum menikah, yang single, tinggi. Yang single. Enggak banyak yang mau angkat tangan, saudara. Oke, gini, mungkin pertanyaannya kurang tepat, saudaraku. Berapa banyak di sini yang single, tetapi punya iman, punya cita-cita akan menikah? Tinggi tangannya, tinggi, tahan. Sambil noleh-noleh begini, sambil lihat gitu, saudara-saudara ya. Oh, haleluya. Sekarang yang terakhir, berapa banyak yang sudah menikah tapi kepingin single? Oh, jangan angkat tangan, saudara. Jangan angkat tangan, saudara-saudara. Ya. Saya minta maaf kepada anak muda, tahun depan kita akan buat Valentine lebih baik. Karena apa saudaraku? Karena biasanya kita punya tradisi sebelum Valentine kita bikin Valentine Youth. Saya berbicara tentang anak muda, bagaimana cari pasangan, bagaimana tentang cinta. Dan kemudian setelah Valentine adalah couple, saudara-saudara. Ya, tahun depan ya, karena kita baru bebas itu tahun kemarin bulan Maret, saudaraku. Jadi oh haleluya. Nah jadi saudaraku, saya mau berbicara kepada suami istri. Dan saya mau suami istri, kalau saudara punya istri, punya suami, duduklah berjejeran. Haleluya. Kecuali yang tugas, istri tugas. Istri di mana? Tugas semua. Ini suami, oh ya ini semua para tim pengembalaan ya sudah. Kamu bebas ya. Tapi yang lain saudara-saudaraku, kalau saudara punya istri, punya suami, sekarang tiba saatnya untuk saudara duduk jejer. Amin. Karena ini sangat sensitif firman Tuhannya. Saya pun tegang, saudara-saudara. Saya pun pikir panjang. Baru tadi malam saya siapkan. Walaupun sudah banyak ayatnya, bingung yang mana harus dikhotbahkan. Kenapa tegang, saudaraku? Karena inilah kebaktian yang biasanya istri saya catat, saudaraku. Apa yang saya khotbahkan. Iya serius. Jadi setiap istri, setiap suami kau perlu catat, saudaraku. Karena apa? Karena nanti ketika terjadi sesuatu di dalam pernikahan saudara, istri saya biasanya mengingatkan, kamu khotbah ini loh. Oh ya, oh Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus tolong. Haleluya. Ayo kita buka bersama dengan saya Malaki pasal yang kedua. Kita akan membaca ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-16. Malaki pasal yang kedua ayat yang ke-13. Dan inilah yang kedua yang kamu lakukan. Kamu menutupi mezbah Tuhan dengan air mata, dengan tangisan dan rintihan. Oleh karena ia tidak lagi berpaling kepada persembahan dan tidak lagi berkenan menerimanya dari tanganmu. Dan kamu bertanya, oleh karena apa? Saudaraku, oh ini luar biasa. Karena apa? Karena bangsa Israel berusaha, saudara-saudaraku. Mereka seakan-akan mau menyogok Tuhan, memberikan persembahan kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak berkenan kepada mereka. Mereka jadi ingat bagaimana Kain memberikan persembahan, tetapi Tuhan tidak berkenan. Oh, berarti persembahan itu ada yang Tuhan mau berkenan, ada yang Tuhan tidak berkenan, saudara-saudara. Dan pada saat ini bukan hanya satu kali, akhirnya mereka berusaha menutupi mezbah itu. Mereka datang sambil nangis-nangis, saudara-saudaraku. Oh, ini bukan Esburi revival. Ya, mereka menangis. Saya melihat saudaraku, mereka berlutut di mimbar. Mereka memuji Tuhan, saudara. Tetapi saudaraku, sekalipun mereka menangis, Tuhan tidak menerima.
Oleh karena apa? Nah ini saudaraku, hamba Tuhan itu berkata, oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu yang kepadanya engkau telah tidak setia. Padahal dialah teman sekutumu dan dialah istri seperjanjianmu. Oh haleluya. Setiap suami pegang tangan istri sambil berkata, engkau teman sekutuku, engkau istri seperjanjianku. Suami-suami, sekarang saya mau setiap istri pegang tangan suamimu, dan saya mau setiap istri ngomong kepada suami, engkau teman sekutuku dan engkau suami seperjanjianku. 1, 2, 3. Nah, ternyata suara ibu-ibu lebih keras daripada suara bapak-bapak. Oh Tuhan, ampuni Tuhan. Haleluya. Ayat yang ke-15, bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istrinya dari masa mudanya. Saya mau tambahkan, janganlah orang tidak setia terhadap suami dari masa mudanya. Karena zaman sekarang bukan aja suami saudaraku yang main-main, tapi istri juga banyak yang main-main. Oh haleluya. Tapi gak ada di tempat ini saudaraku, itu ada di luar sana. Ayat yang ke-16, sebab aku membenci perceraian. Firman Tuhan Allah Israel. Perhatikan, Tuhan itu bukan membenci orang yang pernah bercerai. No, dia tetap cinta, dia punya rencana yang luar biasa, dia bisa mengampuni. Tetapi Tuhan membenci perceraian karena dampak daripada perceraian itu sendiri, saudara-saudaraku. Banyak orang, saudaraku, kehilangan figur. Banyak anak-anak, saudaraku, kehilangan identitas. Makanya waktu tadi saya ke gereja, saudaraku, oh di City itu penuh, saudaraku, dengan acara. Oh my God, saudara-saudaraku, yang mereka mulai persiapan parade dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Saya berdoa, Tuhan, jangan sampai ada jemaat kita yang terpengaruh dengan budaya dan kepercayaan mereka, bahwa mereka bisa hidup bebas, punya gender yang bebas dan lain sebagainya. Tetapi biarlah jemaat Bethany Sydney, kita tetap percaya firman Tuhan adalah firman yang nomor 1, yang punya otoritas, bahwa kita suami istri tidak akan pernah bercerai di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Semua tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Oh haleluya, sebab aku membenci perceraian. Firman Tuhan Allah Israel, juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan. Firman Tuhan semesta alam, maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Oh haleluya. Saya tidak punya banyak waktu untuk berkhotbah, tapi poin saya yang pertama, dengar setiap suami istri, satu pernikahan untuk seumur hidup. One marriage, one husband, one wife, one flesh, for life. Oh haleluya. Sebab pernikahan itu adalah perjanjian seumur hidup. Marriage is a life covenant. Sesuatu yang permanen, sesuatu yang tidak bisa dipatahkan, sesuatu yang seumur hidup. Total komitmen seumur hidup. Bukan saya yang ngomong, firman Tuhan yang ngomong, saudara-saudara. Memang saya mengerti bahwa kita hidup di zaman, saudara-saudaraku, di mana sepertiga pernikahan cerai di negara ini. Yes, I understand, saudara-saudaraku. Tetapi saya berdoa supaya itu tidak menimpa gereja Bethany Sydney, bahwa rumah tangga kita tetap rumah tangga yang strong, rumah tangga yang dikuatkan. Sekali kita dipersatukan oleh Tuhan, tidak ada yang bisa memisahkannya. Setuju, katakan amin. Banyak di dunia ini, saudaraku, berusaha memisahkan. Ya apa enggak? Banyak, zamannya Tuhan Yesus aja banyak, saudara-saudaraku, pengacara-pengacara, orang pintar-pintar, orang yang menyelidiki hukum dan konstitusi. Siapa itu? Orang Farisi, orang Sadusi. Apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya? Ya itu kan ada perintah Musa, katanya boleh cerai dan lain sebagainya itu. Saudara kalau punya sifat, punya keinginan, punya hati yang seperti itu, ya berarti saudara tidak mau mengikuti firman
firman Tuhan, simple saudara-saudara. Dan maaf saudaraku, gereja kita adalah gereja Pentekostal karismatik. Gereja kita ini konservatif, ya. Kita percaya apa yang disebutkan firman Tuhan, full gospel. Kalau Tuhan ngomong dia tidak mau kita cerai, apa yang dipersatukan Tuhan tidak bisa diceraikan manusia, that's it. Tidak ada alasan lain. Suami dengan istri kasih tahu sama sebelah istrimu, ya toh. Apapun alasanmu, kita nggak bisa cerai. Kapok kamu ya. Jangan bilang begitu. Saya coba guyon. Saya mau saudara kasih tahu kepada pasangan saudara, apapun alasanmu, kita tidak bisa dipisahkan. Ayo, suami istri pegang tangannya 1, 2, 3. Apapun alasanmu, kita tidak bisa dipisahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Semua suami istri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Dengar saudaraku, cuma ada 2 gender di dalam Alkitab. Laki-laki dan perempuan, that's it saudara-saudara. Ya, pemerintah kita percaya 72 gender. Silahkan saudara-saudara. Tetapi yang bikin saya marah saudara-saudaraku. Saudara tahu ada yang, kalau saudara ngikuti berita di Victoria, untungnya belum masuk New South Wales. Saudara bisa bayangkan anak umur 6 tahun saudaraku bingung saudaraku karena stres, karena mental dan lain sebagainya. Dokter berkata mungkin dia kehilangan gender identity. Mari kita rubah gendernya. Oh my God. Saya bilang itu kejahatan luar biasa. Itu seperti Alkitab ngomong, saudaraku, batu kilangan diikatkan sama lehermu kalau kau menyesatkan salah satu anak, dilempar ke dalam laut, saudara. Tetapi itu yang dunia ini lakukan. Dan saya juga nggak bisa apa-apa sebagai authorized marriage celebrant. Formulir yang saya kasih kepada saudara juga terpaksa begitu, saudaraku. Gendermu male, female, kemudian non-binary. Ya, toh. Tapi kalau saudara tik non-binary, saudara jangan cari saya, saudara-saudara. Menikahlah di luar sana. Maaf, saya cinta saudara, saya berdoa sama saudara, tetapi gereja ini tidak bisa menikahkan saudara. Kenapa? Karena kita percaya gender itu hanya laki-laki dan perempuan, that's it. Pernikahan itu between man and a woman. Yang setuju katakan amin. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi 2 melainkan 1. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Tidak ada alasan, Pak, tapi ini bukan dari Tuhan, Pak. Iya, atau waktu itu, Pak, saya kenalnya itu di nightclub, Pak. Saya nggak peduli saudara kenalnya di nightclub apa enggak. Pokoknya kalau saudara sudah bertobat, terima Yesus Kristus Tuhan, saudara diteguhkan itu datang dari Tuhan. That's it, saudara-saudara. Saudara hanya bisa bilang ini Tuhan atau bukan Tuhan atau bukan kalau saudara belum menikah. Saudara bolehlah argumen seperti itu. Tapi kalau saudara sudah menikah, itu yang terbaik yang Tuhan berikan kepada saudara dan Tuhan persatukan. Saya nggak peduli saudara ketemunya di mana, saya nggak peduli masa lalu saudara seperti apa. Tetapi apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Semua suami dan istri katakan amin. Haleluya. Saudara lihat cincin ini saudaraku. Cincin ini adalah eksklusif. Amin. Pernikahan itu eksklusif saudara-saudara. Kenapa? Ketika saya memakai cincin ini saudaraku, ada begitu banyak orang di dunia ini. 8 miliar orang, saya harus ngomong no. Tapi hanya ngomong yes kepada yang namanya Eli. Haleluya. Itu arti saudara memakai cincin pernikahan. Makanya saudara-saudaraku, suami-suami kalau keluar, pakailah cincin pernikahanmu. Pak, enggak cukup, Pak. Saya dulu langsing, sekarang langsung, saudara. Ya cari saudaraku yang lain kayak saudara-saudaraku. Ya. Atau saudara pergi ke Israel, ikut saya, saudaraku. Setiap jemaat yang ikut ke Israel, pasti akan ada pemberkatan peneguhan nikah. Dan saya selalu mengajarkan jemaat beli cincin seperti ini. Cincin saya ini dari perak cuma $40, saudaraku ya.
Karena pendeta belinya dari perak. Jemaat-jemaat itu kalau di Israel belinya yang dari emas, $200, $300. Ya enggak apa-apa saudara-saudaraku. Bukan dari besi, bukan dari perak, bukan dari emas. Yang penting karena cincin ini saudaraku tercantum ayat Alkitab. Kidung Agung 2:16, Kidung Agung 6 ayat 3, Kidung Agung 7 ayat 10. Yang artinya I am my beloved and my beloved is mine. Aku ini kepunyaan kekasihku, kekasihku ini kepunyaanku. Artinya saudaraku, aku ini ketika memakai cincin ini, aku ini punyanya Eli, Eli ini punyaku. Saudara ngerti? Bagi saudara yang bisa Mandarin, Kuoi, saudara ngerti, aku wekmu, kamu wekku, gitu saudara-saudaraku. Ya toh? Eksklusif saudara-saudaraku. Ya. 2 minggu yang lalu saudaraku, ketika saya menikahkan Nancy dengan Beckham di rumah doa, saya pasti gereja ini akan mengeluarkan yang namanya sertifikat pemberkatan gereja, saudara. Dan kemudian saudaraku mungkin tidak sama dengan gereja lain. Gereja kita juga mengeluarkan sertifikat, saudaraku, janji pernikahan. Jadi apa yang kau ucapkan di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat, itu ada di sertifikat itu, saudara-saudaraku. Dan saya suruh mereka tanda tangan. Sebelum mereka tanda tangan sertifikat itu, saya ingatkan. Ini penting sekali. Kalau perlu dipigura setelah ini, dipasang di ruangan tamu atau dipasang di kamar tidur. Kalau terjadi apa-apa di dalam pernikahanmu, baca janji pernikahan. Sudah ngerti maksud saya? Ya, sudah banyak yang sudah menikah di gereja ini. Siapa yang janji pernikahan dan sertifikat gerejanya dipajang, saudaraku, di rumah? Tinggi. 1, 2, 3. Duh, itu toh. Itu saudara taruh mana? Kamar mandi. Saudara simpan mana? Di file, Pak. Di library, Pak. Tetapi di library mana? Saudara nggak baca. Berarti saudara anggap enteng janji pernikahanmu itu. Justru engkau itu bisa punya harmonis, bisa punya rumah tangga yang saling cinta satu dengan yang lain. Karena engkau senantiasa mengingatkan dirimu bahwa engkau itu berjanji mengasihi seumur hidup. Bahasa Inggrisnya as long as we both shall live. Ada saudaraku jemaat yang luar biasa mengikuti saudaraku apa yang saya instruksikan. Dipajang saudaraku di kamar tidurnya. Oh, istrinya berbahagia sekali saudaraku. Karena ketika dia bangun dia lihat suaminya sedang berdoa di depan sertifikat pernikahan saudaraku sambil menangis saudaraku. Istrinya bilang, oh Tuhan terima kasih Tuhan. Aku punya suami yang mengingat janji pernikahan. Saudaraku, bahagia gak saudaraku kalau punya istri yang punya suami yang seperti itu? Pasti setia. Oh luar biasa. Tapi kalau itu terjadi berulang-ulang, satu malam istrinya tanya, Pak, kenapa kok kamu nangis di depan sertifikat? Kemudian suaminya berkata, iya ma, aku cari ma, expiry date-nya kok nggak ada. Saudara ketawa. Itu satu-satunya sertifikat yang gak ada expiry date-nya, saudara. Tanya sama Pak Nathan yang ngetik itu, saudara-saudara. Yang ngeprint itu, saudara-saudara. Tidak ada expiry date. Karena apa? Pengkhotbah 9 ayat yang ke-9 berkata, nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasihi seumur hidupmu. Yang sia-sia yang dikaruniakan Tuhan kepadamu di bawah matahari. Karena itulah bahagianmu dalam hidup dan dalam usaha yang kau lakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Suami istri pegang tangan satu dengan yang lain, katakan, aku mengasihi engkau seumur hidupku. Haleluya, tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Oh haleluya. Poin yang kedua yang saya mau katakan kepada saudara, berkat Tuhan tidak akan turun atas rumah tangga yang tidak harmonis. Sekali lagi saya ulangi. Berkat Tuhan itu tidak mungkin turun kalau rumah tangga saudara kacau balau, saudara-saudara. Selanjutnya saudaraku, berkat Tuhan hanya turun di atas rumah tangga yang harmonis.
Sekali lagi saya ulangi, berkat Tuhan hanya turun di atas rumah tangga yang harmonis. Kalau rumah tangga saudaraku berantakan, saudara-saudara, terpecah belah. Yesus berkata, ini bukan saya ngomong, Tuhan Yesus yang ngomong di Matius 12 ayat 25, rumah tangga yang terpecah-pecah tidak akan dapat bertahan. Yesus ngomong di Markus 3 ayat 25, jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak akan dapat bertahan. Yesus berkata di Lukas pasal yang ke-11 ayat yang ke-17, setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti roboh, pasti runtuh, saudara-saudara. Itu sebabnya pertahankanlah rumah tangga yang harmonis. Caranya bagaimana? Engkau perlu Tuhan. Engkau perlu kasih daripada Tuhan. Kalau rumah tangga saudara sudah, saudaraku, mulai dar, saudara-saudara. Ya, banyak orang berkata marriage itu luar biasa katanya. The first year, saudara-saudaraku, the man speaks, the woman listen. The second year, saudara-saudaraku, the woman speak, the man listen. The third year, both speaks, neighbor listens. Oke, saudara yang tertawa itu puji Tuhan, saudara berarti bisa bahasa Inggris. Saya perlu terjemahkan bagi saudara yang sudah puluhan tahun di sini tapi nggak bisa bahasa Inggris. Oh, saudara-saudaraku, kasih jaga rumah tanggamu. Pertahankanlah yang harmonis, the best gift for your children. Seringkali saya berkata bukan aset, bukan uang, bukan harta, tetapi your marriage is the best gift. Pernikahanmu itu adalah hadiah yang terbaik. Oh, tadi malam saudara-saudaraku saya baru sadar, saudara. Karena apa? Karena kita merayakan Jeremy dengan Cindy, baby shower, saudara-saudara. Ya toh. Dan kemudian saya minta ayah-ayah, ibu-ibu, saudaraku kasih nasihat. Bagaimana jadi ayah. Karena ketika engkau melahirkan, engkau jadi ayah, engkau jadi ibu, pasti tegang. Saya ingat, saudara-saudaraku, bagaimana pertama kali punya anak, saudara-saudara. Ya. Dan kemudian satu persatu kasih nasihat, saudara. Termasuk saya kasih beberapa nasihat. Saya nggak akan pernah menyangka dan saya baru tahu tadi malam, saudaraku, ketika Ibu Jaling kasih nasihat sama Jeremy. Dia ngomong begini, Jeremy harus banyak sabar ya. Ini saya paraphrase. Karena wanita itu, ujiannya itu setelah melahirkan. Biasanya wanita itu sebelum melahirkan, kalem, sopan, lemah lembut. Tapi begitu melahirkan, nah itu mulai emosinya keluar. Oh, thank you Bu Jaling, aku baru tahu. Ya, makanya harus lebih sabar. Enak, Bu Jaling ngomong gitu, Jeremy baru 1, dia 2, aku 3. Oh, harus lebih sabar, saudara-saudara. Betul enggak? Saya mengerti, saudara-saudaraku, kita perlu self control. Kadang-kadang kita lepas dengan marah, saudara-saudara. Iya, saya mengerti, saudara, tekanan membesarkan anak, tekanan ekonomi, ya toh, apalagi ibu-ibu. Saya mengerti yang diomong Jaling, karena apa? Karena kalau saudara punya anak, mama itu pasti akan banyak ngomong, ya toh. Ayo mandi, ngomong mandi aja bisa 5 kali, saudara. Saudara ngerti? Bisa 10 kali kayak anak saya. Ayo makan. Iya toh. Aduh, ke sekolah, bangun pagi terus ngomong. Itu kalau anaknya 1, kalau anaknya 3 kayak saya, saudara-saudara. Sudah kebiasaan ngomong. Wah, begitu anak-anak besar sudah menikah sana sini, tidak ada lagi yang diajak ngomong, suaminya, saudara. Makanya saudaraku, para suami-suami jangan kaget, saudaraku, kalau itu terjadi. Oh begitu, thank you Bu Jaling, haleluya. Semoga istri saya tidak marah, saudaraku, saya khotbah pakai ayat ini, saudara-saudara. Haleluya. Jadi kontrollah emosimu. Alkitab berkata demikian, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Jadi intinya apa? Dengar suami istri, kalau engkau lepas kontrol, engkau mulai yell, engkau mulai screaming, dan engkau mulai marah, dengar, itu dosa, saudara-saudaraku. Ingat dulu saudaraku, itu memberikan kesempatan kepada iblis. Karena apa? Karena kalau engkau terus-terusan seperti itu dan engkau tidak bisa menyelesaikannya, saudara-saudaraku, oh iblis masuk, dosa masuk, terjadilah kekacauan. Itu sebabnya banyak keluarga berantakan. Yakobus 1 ayat 19 berkata, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat mendengar, tapi lambat untuk berkata-kata, lambat untuk marah. Semua berkata lambat untuk marah.
Ayat yang ke-20, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Katakan bersama dengan saya, semua suami istri. Ini bukan suami istri sekarang. Sekarang semuanya ngomong ayat yang ke-20. 1, 2, 3. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sekali lagi. 1, 2, 3. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sekarang yang ketiga kalinya lebih kuat, taruh tangan saudara di dada sambil berkata, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sama-sama katakan amin. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu. Terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwa. Jadi saudaraku, berantem itu wajar. Tapi kalau sudah teriak-teriak, sudah marah, itu tidak wajar. Ingat itu tidak benar. Tidak ada kebenaran Allah. Bukan saya ngomong, ayat Alkitab yang ngomong. Tapi Pak, saya marah ini, tapi saya marah dalam kekudusan, Pak. Saya itu bingung jadi pendeta. Marah di dalam kesucian. Iya, aduh. Dengar saudaraku, marah itu tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Jangan marah dengan gaya Eskimo. Saudara tahu ada yang marah gaya Eskimo? Eskimo, frozen, cold, diem, tidak ngomong. Itu gaya Eskimo marahnya. Jangan marah gaya koboi, saudara. Gaya koboi ini bicara kasar, menghina. Habis itu dol, DR. Iya toh. Saya tuh heran kenapa kok jemaat itu kalau saya khotbah itu hafalnya yang guyon-guyon, yang begini-begini hafal. Minggu lalu ketika saya ngomong guyon tentang istri itu dengan senyum 1 kali. Ternyata jemaat mulai praktek, saudara-saudara. Begitu Pak Humar jalan, istrinya istriku kok nggak ada gitu ya. Bingung pada jalan sama-sama. Ada yang mengingatkan Pak Hendra, hati-hati kok telepon cari istri. Nanti istri angkat 1 kali. Habis itu 2 kali sudah mau tembak dor-doran. Itu jangan pakai gaya koboi. Gaya koboi itu gaya. Gitu. Tapi saya juga ngomong kepada saudara, jangan marah dengan gaya superhero. Maksudnya apa gaya superhero? Tiba-tiba hilang begitu aja. Lenyap, ada nggak? Saya kadang-kadang bingung saudara jemaat. Ya terus di mana dia nggak tahu? Nggak tahu itu maksudnya, hilang Mbak. Tidak bisa dihubungi, tidak bisa, hilang, nggak tahu di mana, saudara-saudara. Gaya superhero, saudara, lenyap begitu saja, saudara-saudara. Ya, toh? Nah, itu sebabnya saya berkata kepada, jadi Pak, bagaimana Pak dengan kasih? Makanya di 1 Korintus pasal 13 definisi kasih itu tidak pemarah. Ya. Pakailah Kolose pasal 3 ayat yang ke-14. Di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Ingat saudaraku, agape itu saudaraku adalah the bond of perfection. Agape itu adalah perfect unity. Agape itulah yang akan membuat kita masuk di dalam perfect harmony. Tetapi saya mau katakan ada terjemahan berkata makanya stop loving non-stop. Love non-stop. Act love, wear love, never stop loving. Never give up in loving. Saya berdoa bagaimana kita bisa punya kasih yang seperti ini. Kasih itu sebetulnya sudah ada. Kasih itu datangnya dari atas. Ketika engkau mencari Tuhan, ketika engkau berdoa, ketika engkau ibadah, ketika engkau memberi, ketika engkau melayani, ketika engkau saat teduh, ketika engkau berdoa, ketika engkau baca firman, percayalah ada kuasa kasih itu akan turun ke dalam diri saudara. Dan kasih itu kasih yang non-stop. Kasih yang tidak pernah give up, kasih yang tidak pernah berkesudahan, kasih yang tidak pernah habis-habisnya. Kasih itu akan mengalir di dalam diri saudara, kasih yang jauh lebih tinggi daripada langit, kasih yang jauh lebih dalam daripada lautan, kasih yang terlalu panjang sampai timur dan barat pun tidak bisa mengukurnya. Dan kasih itu adalah kasih Tuhan, dan kasih itu akan turun ke atas saudara. Sehingga ketika istri saudara, ketika suami saudara mulai aneh-aneh, saudara akan berkata, yes mom, yes dad, yes sayang ya toh. Engkau boleh begitu, but I still love you. I still believe in you. I still your husband. Aku tetap suamimu, aku tetap istrimu. Apapun keadaanmu, kamu langsing, mau langsung.
Aku tetap cinta kepada engkau. Mau perutmu buncit, mau enggak buncit, six pack, aku tetap cinta sama engkau. Walaupun kau bawa pulang hari ini gaji cuma $100 atau $1,000, aku tetap cinta sama engkau. Itu penting, saudara-saudara. Ya. Karena kadang-kadang jemaat yang bekerja itu, saudara-saudaraku, pada waktu pertama kali kawin, saudara-saudaraku, suaminya kerja, saudara-saudaraku, nyupir, saudara-saudaraku, ditelepon. Cepat pulang dong Pak, jangan lama-lama kerja. Iya tapi aku kerja. Jadi disuruh pulang terus. Saudara. Kalau sekarang setelah 10 tahun, 15 tahun, kok cepat pulangnya? Kenapa saudaraku? Ada satu perubahan. Kenapa perubahan itu normal? Kenapa kasih manusia itu normal? Dan saya mau katakan kepada saudara, kalau engkau mengasihi hanya berdasarkan kasih manusia, engkau akan gagal, saudara. Tapi kalau engkau punya kasih daripada Tuhan, itu sebabnya Pengkhotbah pasal 4 ayat yang ke-12 berkata, bila mana seorang dapat dikalahkan, satu bisa dikalahkan, dua di dalam pernikahan cuma bisa bertahan. Tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Kenapa pernikahan perlu 3? Perlu suami, perlu istri, tetapi yang penting perlu Tuhan. Dan ketika suami cari Tuhan, ketika istri cari Tuhan, Tuhan turun, akan ada kasih yang membuat keluarga itu menjadi harmonis dan nama Tuhan semakin dipermuliakan. Semua suami istri katakan amin, dan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Oh haleluya. Oh haleluya. Ketika engkau membangun rumah tanggamu, berapa banyak yang kepingin rumah tanggamu diberkati? Tinggi. Oh haleluya. Jadi saudaraku, berkat itu saudaraku gak akan turun atas saudara jika engkau tidak harmonis. Tetapi sebaliknya, berkat Tuhan itu akan mengalir extraordinary ketika engkau harmonis. Dulu saya tidak mengerti akan hal ini saudara. Oh di awal-awal pernikahan saya, hidup kayak neraka saudaraku. Hidup kayak tinggal di luar angkasa. Tahu saudara, tidak ada gravitasi. Sendok terbang, sandal terbang. Saudara. Mertua saya berkata, Han, gak ada orang mau kongsi sama kamu. Kenapa kita cungkuk? Dan kita orang Cina berkata, kalau engkau suka berantem, gak ada yang mau kongsi. Kenapa? Karena itu bad luck. Tahukah saudara, kalau orang dunia saja percaya, kalau engkau tidak harmonis, orang gak mau kongsi sama engkau. Oh saudaraku, itu kena sekali ke hati saya saudaraku. Makanya Mazmur 133 berkata, kalau engkau harmonis, engkau gak perlu minta, Tuhan akan kirim berkat langsung. Tuhan memerintahkan berkat dari Gunung Hermon turun ke Sion, saudara, turun ke kepala, turun ke janggut, mengalir atas hidup saudara. Dan saya punya bukti kepada saudara, dan saya mau saksikan ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya sudah izin saudara-saudaraku kepada yang punya kesaksian ini. Sebetulnya saya sudah saksikan di depan 30.000 orang pada waktu malam Natal saudaraku yang ada di Surabaya di Nginden. Tapi saya lupa bahwa saya belum saksikan ini di gereja sendiri saudara-saudara. Tapi saya mau saksikan ini kepada saudara khususnya untuk suami istri. Saudaraku, tanggal 18 Desember yang kemarin saya diundang saudaraku untuk datang ke housewarming service. Saudaraku, ada di 123 Abel Road di Marsden Park, New South Wales 2765. Itu FA Blacktown. Saudaraku, ini fotonya kita bersama-sama. Oh haleluya. Semua FA Blacktown tepuk tangan. Haleluya. Luar biasa. Dan di sana saudaraku saya mendengar kesaksian. Sebetulnya sudah mendengar saudara, tapi detailnya pada hari itu saudaraku ketika Cecil ya toh dengan Kennedy bersaksi. Oh Tuhan itu luar biasa. Cecil saudaraku dengan Kennedy menikah holy matrimony 10 Desember 2016. Coba fotonya. Nah, oh saudara-saudara, nah itu saudara-saudara ya. Itu foto saya waktu rambutnya masih banyak saudara-saudara. Ya. Sebagai pasangan muda saudara-saudara. Saudara menikah 10 Desember 2016, engkau mau membangun rumah tangga. Engkau kepingin punya rumah sendiri. Tetapi sulit kadang-kadang hidup di Australia, saudaraku, untuk beli rumah.
Ketika engkau punya orang tua, ketika Kennedy orang tuanya, saudara tahu lah ada banyak persoalan sampai dipanggil Tuhan. Keuangan, saudara tahu juga orang tua daripada Bu Sisil, kami kenal sudah lama. Saudara, kami tahu saudara keadaan yang sukar. Sulit karena apa? Semuanya walaupun kerja, saudara uangnya keluar terus. Saudara. Tetapi mereka sudah menikah sekian lama, kepingin punya rumah sendiri, kepingin punya rumah sendiri. Tetapi Tuhan tidak tolong, malah terjadi COVID, saudaraku. Pada waktu COVID terjadi semuanya lockdown. Semuanya mereka mulai takut, pekerjaan dikurangi, jam mulai dikurangi, mereka mulai kerja di rumah mereka masing-masing dan lain sebagainya. Tetapi kerinduan untuk punya rumah itu sendiri, saudaraku, begitu luar biasa, berdoa kepada Tuhan dan mereka mulai jalan karena nganggur, mulai jalan lihat-lihat rumah, contoh saudaraku di Masden Park. Dan pada saat itu saudaraku, saya ingat saudaraku bagaimana Sisil cerita dengan Kennedy, mereka berdua berdoa bergandengan tangan di master bedroom. Tuhan, kami suka rumah ini, berikan kami rumah ini, tapi tidak punya duit, saudara-saudaraku. Bagaimana engkau beli rumah tanpa punya duit, saudara-saudaraku? Ya, tetapi mereka percaya Tuhan, mereka sign kontrak, saudaraku, tepatnya tanggal 3 Oktober 2020. Jadi itu masih zaman lockdown, saudaraku. Mereka taruh uang 3.000. Kalau sampai aplikasinya semuanya gagal, saudaraku, uang 3.000 itu akan hilang. Tetapi mereka percaya, saudaraku, mereka taruh uang 3.000. Uang 3.000 itu adalah sesuatu yang besar untuk mereka. Karena apa? Karena mereka tidak punya uang. Karena uang di tangan cuma 20.000. Ingat zaman itu saudaraku, kita bisa ambil superannuation. Ya, siapa yang mengambil superannuation 10.000 waktu itu? Tinggi. Oh, enggak ada 1, 2, 3. Saya juga ngambil, saudara. Cuma super saya, Tandra sama kita semua ngambil zaman itu, saudara. Jadi uang di tangan cuma 20.000, taruh 3.000, saudara. Dan izinnya bilang kalau engkau tidak dapat yang namanya New South Wales Government sebagai garantor less than 5% deposit, saudaraku, itu namanya mortgage insurance, itu kira-kira $30.000, saudaraku, value-nya, saudaraku, cuma ada 10.000 aplikasi, saudaraku, di New South Wales ini, dan aplikasi itu sudah penuh, saudaraku. Tetapi mereka percaya kepada Tuhan, dan last minute orang yang terakhir yang ke 10.000 itu tiba-tiba gagal, masuklah Sisil sama Kennedy, dapatlah mereka aplikasi dari New South Wales garantor itu. Jangan tepuk tangan dulu, saudaraku. Dan jangan dulu, saudara, karena belum yang terbaik, saudaraku. Dan kemudian mereka dapat builder grant, saudaraku, 25.000. Pada saat itu stamp duty-nya yang saya hitung, saudara-saudaraku, itu juga gratis. Dan kemudian first home buyer grant dari federal 10.000 mereka juga dapat. Mereka beli rumah itu 680.000 karena untuk mendapatkan itu semuanya harus dibawa 700.000. Uang di tangan bukan dari kerja dapat, semuanya dapat dari yang saya sebutkan itu 55.000. Mereka masukkan rumah itu, saudaraku. 31 Agustus 2022 mereka masuk rumah, saudaraku. Dan pada waktu mereka masuk rumah itu value-nya di bank 950.000. Jadi mereka untung 270.000 ketika mereka masuk rumah, beli rumah, tidak pakai uang muka karena uang mukanya semua datang dari itu. Saya bingung dengar cerita seperti itu. Kok bisa beli rumah tidak pakai duit? Ya ini, saudara-saudara. Mau beli rumah tanpa uang? Ini saksinya. Itu ketua English Service kita, Sisil, hari ini kok bisa ikut kebaktian. Coba kamu berdiri supaya orang percaya apa yang terjadi itu bukan kebetulan. Itu pertolongan yang datang dari Tuhan. Oh, haleluya. Saya ingat minggu lalu saudara selesai kebaktian Sisil dengan Kennedy langsung nyegat saya. Kok saya mau ngomong sama kok bisa gak? Saya bilang kamu gak usah ngomong. Kok Hanen sudah langsung tahu kamu sedang hamil atau puji Tuhan. Gandengan tangan dalam nama Tuhan Yesus. Luar biasa saudara-saudaraku. Menikah, dapat rumah, bahagia. Pak, kok bisa Pak beli rumah dengan uang superannuation 20.000? Saya juga tidak ngerti, saudara. Saya ngomong sama mereka, saya beli rumah pertama saya di Australia tahun 1997. Berarti kapan itu? 26 tahun yang lalu, saudara. Saya beli rumah cuma 150.000, saudaraku. Uang saya cuma punya 30.000, utang 120.000. Setelah itu Indonesia, Krismon 98, utang saya 1,2 miliar lebih. Shock saya waktu itu, saudara. Tapi saya masih punya uang 30.000, tapi saya beli
beli cuma 150.000. Ini di bawah saya 20.000 beli rumah dengan harga sekian, saudara. Dapat untung kalau rumah itu gak dimasukin pocket money, saudara. Kenapa Pak kok bisa begitu? Saya ngomong sama saudara rahasianya. Waktu kesaksian itu disampaikan, suami istri gandengan tangan, berdoa, Tuhan tolong. Dan saya mau katakan kepada saudara, kalau suami istri bergandengan tangan, kesatuan hati, urapan Tuhan, berkat Tuhan, itu akan mengalir. Oh haleluya. Dan saya mau saudara, saya mau challenge, ada berapa banyak di antara saudara suami istri yang pada hari ini mendengar firman ini dan berkata, yes Pak, one marriage, one husband, one wife, one flesh for life. Oh haleluya. Dan saudara mau berkata, yes aku mau harmonis. Aku mau jadi contoh rumah tangga yang penuh dengan kasih. Dan kalau hari ini aku tidak punya, aku masih meledak-ledak dengan emosi. Aku masih marah-marah. Aku perlu Tuhan dan aku minta datang daripada Tuhan. Saya mau saudara membaca ayat ini, saudaraku, di hadapan Tuhan dan jemaat. Saya berjanji mempertahankan satu pernikahan, satu daging seumur hidupku. Sayang kamu adalah satu-satunya teman sekutu dan istri atau suami seperjanjianku dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ayo suami istri pegang tangan. Baca 1, 2, 3. Haleluya. Nah, saudara-saudaraku, saya tahu saya harus tutup. Sebetulnya masih ada beberapa, tapi saya harus tutup karena ada graduation. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, saya mau membuat sesuatu yang berbeda di hari Valentine ini. Nanti saya akan challenge saudara setiap suami istri untuk berdiri dan kemudian pemain musik boleh sudah standby. Ya toh, pemain musik please, haleluya. Supaya urapan Tuhan mengalir, haleluya. Nah, setelah itu saudaraku, setelah saudara mengucapkan ini, saya mau setiap suami gandeng istri saudara untuk memasuki satu prayer tunnel. Mulai dari sana masuk. Kenapa saudara ingat ketika saudara menikah? Saudara jalan ada pagar ayunya. Saudara ingat gak? Saya ingat waktu itu saya menikah, saudara 24, saudara di sebelah kanan, sebelah kiri, 24 pasang jalan. Mereka lempar bunga. Tetapi hari ini, saudaraku, ada sesuatu yang berbeda karena saya akan meminta para diaken, saudaraku. Orang-orang yang sudah senior couple untuk menjadi pagar, saudara. Dan mereka akan berdoa bagi saudara, mereka akan berkata bahwa Tuhan kau jaga pasangan muda ini. Supaya mereka punya pernikahan pun akan seperti kami. Kami mau mengimpartasikan pernikahan kami. Kasih daripada Tuhan kepada saudara. Saya termasuk yang baby kalau dibandingkan dengan mereka. Kenapa saudaraku? Saya lihat Pak Humar dengan Ibu 47 tahun pernikahan. Luar biasa kan? Come on Pak Humar. Pak perlu berdoa buat kita yang muda ini. Pak Yudi 39 tahun dengan Ibu. Pak Oja 36 tahun dengan Ibu. Pak Suhendi 36 tahun dengan Ibu. Pak Hari, saya lupa tanya. Mana Pak Hari? Pak Hari, Bu Lilik. Berapa tahun? 28 tahun. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Ayo maju ke depan. Kemudian saya minta Pak Dhani, ketua pria kita dengan Ibu Mary, saudara ketua SOM kita untuk maju ke depan. Mereka akan menjadi pagar, ya. Para istri di sini, para suami di sini, ya. Dan kemudian saudara akan melewati pagar ini. Dan kami akan berdoa Tuhan pakai. Mereka menikah baru 1 tahun, mereka menikah baru 5 tahun, mereka menikah baru 10 tahun, tapi mereka akan mencapai hari-hari yang panjang. Semakin tahun semakin manis bagi Tuhan kita. Oleh sebab itu setiap suami istri, jika engkau up to this challenge, jika engkau mau berkata kepada Tuhan, Tuhan kami mau dengan segenap hati kami. Supaya keluarga kami dipulihkan. Supaya keluarga kami ada kasih Tuhan yang mengalir. Dan saudara mau praktek firman Tuhan. Dan saudara mau berkata hari ini, Tuhan berkatilah pernikahan kami. One marriage, one husband, one wife, one flesh for life seumur hidup. Kalau saudara orang-orangnya mari bangkit berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Oh haleluya, thank you Jesus. Tolong bikin pagar. Thank you Jesus.
Jesus. Haleluya. Tuhan, Kau melihat setiap suami istri yang ada di tempat ini. Sebentar lagi mereka akan mengucapkan janji ini ya Tuhan. Dan kemudian mereka akan berjalan di dalam pagar doa ini Tuhan. Dan sungguh kerinduan kami Tuhan, supaya rumah tangga mereka menjadi rumah tangga yang dipulihkan, penuh dengan tawa, penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan sukacita. Mereka dipersatukan, mereka sepakat seia sekata. Mereka bisa memberikan contoh persatuan yang indah itu kepada anak-anak mereka, sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan. Oh Tuhan, kami berdoa Engkau yang mengikat persatuan pernikahan mereka, dan apa yang dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Dalam nama Tuhan Yesus. Semua suami istri katakan amin. Mari kita ucapkan janji ini. Pegang tangan istri saudara, pegang tangan suami saudara. 1, 2, 3. Saudara gak dengar saya? 1, 2, 3. Di hadapan satu kali lagi saudaraku, satu kali lebih keras dari ini. 1, 2, 3. Di hadapan Tuhan dan jemaat, saya berjanji mempertahankan satu pernikahan, satu daging seumur hidupku. Sayang, kamu adalah satu-satunya teman sekutu dan istri seperjanjianku. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Sekarang tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Sekarang semua bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan menyanyi bagi saudara yang sudah mengucapkan janji itu. Bawa istri saudara. Saudara akan melewati tunnel ini. Beri jalan. Jangan. Saudara akan berdoa untuk mereka. Amin. Haleluya. Come. Haleluya. Bawa voucher saudara. Para usher akan memberikan souvenir di sebelah sana. Amin. Come. Gandeng suami saudara. Saudara akan jalan, amin, dan mereka akan berdoa. Pray for us, haleluya, haleluya. Pray for me, supaya aku bisa mendapatkan kasih Tuhan. Berdoa buat saya, amin. Come, pray for me, amin. Pray for me, berdoa buat saya. Dalam nama Yesus. Keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku melayani Tuhan. Bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku melayani Tuhan. Bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku melayani Tuhan. Bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya.
Ya, shalom jemaat Betani yang dikasihi Tuhan. Beberapa saat lagi kita akan menyaksikan prosesi wisudawan dan wisudawati dari kelas SOM, Sekolah Orientasi Melayani Angkatan 2022. Jadi saya bisa mohon untuk Bapak dan Ibu bisa sabar sebentar, kita memberikan support bagi mereka yang sebentar lagi akan diwisuda. Jadi kelas angkatan 2022 ini dimulai dari tanggal 28 Agustus dan berakhir 11 Desember dengan final exam. Ya, 14 kali kelas pertemuan, 14 minggu, dengan minggu yang terakhir adalah minggu di mana mereka menyelesaikannya dengan ujian. Dan semuanya dinyatakan lulus. Oh, haleluya. Dan saya ingin mengucapkan banyak terima kasih buat kesetiaan daripada seluruh peserta, dedikasinya untuk mengikuti setiap kelas hari Minggu selesai ibadah dari jam 12 sampai dengan jam 1. Baik ada di ruangan ini, baik ada di Target Theater, dan juga ada di kelas PLC. Ya, saya mengucap syukur bahwa mereka semua para peserta menyatakan kesediaan mereka untuk mengikuti 80% absensi kehadiran. Di bawah 80% mereka harus mengadakan suatu kelas tambahan supaya mereka bisa memenuhi kualifikasi untuk bisa lulus. Dan tak lupa saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua tim pengajar dari senior pastor Hanan, Bapak Andri, Pak Firmanto, Pastor Bernard, dan juga daripada Cisandra. Terima kasih untuk waktu dan dedikasinya, mereka mempersembahkan yang terbaik untuk memberikan pengajaran kepada semua peserta di kelas SOM. Dan saya juga menghimbau untuk jemaat yang ingin mengikuti kelas Salvation, itu akan dibuka awal bulan depan. Jangan lewatkan kesempatan ini karena waktunya tidak banyak. Mari kita sama-sama belajar mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Dan yang terpenting, kita diperlengkapi, kita dipersiapkan, kita di-equip untuk kita bisa melayani Tuhan. Ya, saya akan panggil satu persatu peserta dan dimulai dengan kelas Holy Spirit. Ya, kelas Holy Spirit yang namanya saya undang pertama untuk bisa maju ke depan, ya, adalah Saudari Elisa. Beliau ini adalah ketua kelas dan sekaligus juga meraih predikat sebagai juara pertama. Ya, kalau memang tidak bisa naik, ya. Bisa tolong diberikan sertifikatnya, ya. Ya. Ya, yang kedua saya panggil maju ke depan Bapak Sastra Jaya sebagai juara kedua. Yang ketiga saya panggil Ibu Yuyun Tan sebagai juara ketiga. Pak Sastra dan Ibu Yuyun adalah suami istri, jadi mereka kompak meraih predikat juara kedua dan juara ketiga. Selanjutnya ada juga juara ketiga karena mereka nilai sama, yaitu Bapak Tommy Wijaya. Saya silakan untuk maju ke depan. Dan berikutnya Ibu Meliana sebagai juara ketiga juga karena nilainya juga sama. Kemudian saya panggil maju ke depan Ibu Liliana Sari Dewi, akan diikuti dengan Bapak Julianto. Kemudian saya panggil juga ke depan Bapak Jelly Fantasi, Ibu Jelly Fantasi. Kemudian Bapak Hengki Susanto. Kemudian Bapak Surya. Bapak Adi Santoso Subroto. Ibu Lisa Natalia untuk bisa maju ke depan. Ya, bersiap-siap kemudian dari kelas Divine Healing and Blessing. Dari kelas Divine Healing and Blessing, saya undang Bapak Edi Seng sebagai juara pertama. Kemudian saya panggil Ibu Sandra Suryawijaya sebagai juara kedua.
Dan Saudari Elizabeth Jenny sebagai juara ketiga. Bapak Edi Seng dan Ibu Elizabeth Jenny ini juga adalah suami istri. Dan hari ini mereka juga merayakan wedding anniversary mereka. Saya panggil berikutnya Bapak Yosua Sulaiman, diikuti dengan Ibu Susiana Sulaiman, Ibu Lena Herlina Kaiseker, Natalia Francisca, Ibu Natalia Francisca, kemudian Ibu Yuli. Saya panggil maju ke depan Bapak Sukarta, Ibu Noni, kemudian Ibu Yuana Andrayani. Kemudian saya panggil juga Ibu Minha untuk bisa maju ke depan. Dan juga Bapak Yopi Tendean. Ya, setelah semua peserta dari Divine Healing and Blessing maju ke depan, bersiap-siap akan saya panggil untuk maju ke depan dari kelas Second Coming. Dari kelas Second Coming sebagai peserta pertama yang akan maju dan mendapat kehormatan sebagai juara pertama adalah Bapak Nathaniel Suhendro. Yang kedua saya panggil Ibu Yedida Ineke sebagai juara kedua. Dan untuk juara ketiga akan dirayakan bersama-sama oleh 3 orang. Juara 2 ya, oleh 3 orang. Yaitu Ibu Herlina Gunawan. Saya panggil maju ke depan juga Ibu Dewi Lestari. Dan Ibu Sini Unlan. Mereka bersama-sama meraih juara kedua. Sedangkan tadi Bapak Nathaniel dan Ibu Yedida itu bersama-sama meraih juara pertama. Dan kemudian saya panggil Ibu Mary Miriawan sebagai juara ketiga. Saya panggil berikutnya untuk bisa maju ke depan Ibu Brilianti Ingle, Bapak Taufan Bun, Bapak Edi Bujang, Bapak Dani Suwardi, Bapak Alexander Haryoso, Ibu Yanti Gosali, Saudari Novianti, Saudari Ratna Effendi, Ibu Telia Sita, Ibu Rosi Siliawati Utomo, Ibu Leli Ang, Ibu Shirley Luistan, dan Bapak Hendrata Xiaoming. Saya ucapkan selamat kepada para wisudawan dan wisudawati. Sampai berjumpa di kelas berikutnya. Tetap semangat, kita bersama-sama terus belajar. Karena proses belajar itu tidak pernah berhenti. Terlebih lagi ketika kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Ya, waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala Pastor Hanan. Terima kasih untuk para tim pengajar semuanya. Ayo kita bangkit berdiri bersama-sama, kita akhiri ibadah kita bersama. Ya Tuhan, aku percaya, aku punya Tuhan yang besar. Kau berkuasa mari dengan segenap hatimu, ya Tuhan, aku percaya, ya Tuhan, aku percaya, aku punya Tuhan yang besar. Kau berkuasa melakukan segala. Sekali lagi, ya Tuhan, aku percaya, ya Tuhan, ya Tuhan, aku percaya.
memulihkan keluarga kami. Bagi Tuhan yang sanggup menolong kami, bagi Tuhan yang berkuasa, bagi Tuhan yang ajaib, segala kemuliaan, kebesaran, keagungan, kejayaan untuk selama-lamanya. Di akhir ibadah ini Tuhan, tangan kami terbuka, wajah kami diangkat ke atas sebab kami membutuhkan berkat-Mu. Tuhan tolong kami, Tuhan berkati kami. Kami tidak bisa hidup tanpa pertolongan Tuhan. Itu sebabnya dengan hati kami memohon, biarlah berkat yang berlimpah dari Bapa di sorga, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kekuatan kuasa tanda ajaib Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus memberkati setiap kami mulai hari ini, menolong, menyembuhkan, menyucikan, menguduskan, dan membuat apa yang kami kerjakan dibuat Tuhan berhasil mulai hari ini sampai Yesus datang kedua kali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin, amin, amin. Sorak-sorai bagi Tuhan. Sampai jumpa minggu depan. Yang aku percaya. Jangan lupa tetap mata. Kita tetap mata bersama-sama.